Teman-teman kita akhirnya sampai juga di kilometer berapa ini? Kilometer 57. Kita bakal menunjukkan bahwa kenapa kilometer ini unik. Kita akan lihat. Inilah satunya kilometer yang ada parkiran motor. Lihat ada parkiran motor. Jadi di kilometer ini motor boleh masuk jalan tol. Bagus. Forever I'll live, forever I'll try. Forever I'll run, forever I'll die. Forever this heart, forever my soul. Sebenarnya Bandung tuh udah ini banget ya, maksudnya kayak buat kita berdua tuh udah sangat akrab sebenarnya. Kayak Jadi udah kayak second city-nya teman-teman lah. Ya, secara geografi maksudnya hanya cuma beberapa kilometer, hanya beberapa dari Jakarta. Jadi Antara Bandung dan Jakarta tuh selalu terjadi koneksi yang luar biasa gitu selama ini. ya maksudnya ini salah satu kota yang memiliki industri kreatif terbaik sih menurut gue. Maksudnya kayak emang kalau ngomongin Bandung pasti gue ya nggak jauh-jauh kayak langsung yang ke highlight dari gue tuh ya industri kreatifnya. Ya. Welcome to Fisherman Paradise. Ini dulu bekas mobil RRI. Bekas RRI, tapi dijadiin kitchen, dalamnya udah set kitchen semua. Wow. Everybody, kita sudah disiapkan sebuah menu yang sangat dahsyat dari Fisherman's Paradise, dan ini adalah salah satu jenis metode memasak baru, memasak di tempat bersama para nelayan. Asik. Ini Ya, seafood platter sama Leo. Jadi seafood platter yang emang secara tampilan menu mereka hanya menyebutkan jenis ikan dan jenis saus saja. Ada saus Saus Padang. Singapura, Malaysia, ala Thai, telur asin. Dan ini adalah yang saus Padangnya. Itu sama. Ya, sebenarnya gue jarang banget sih kalau kayak ke Bandung tuh makan seafood sebenarnya Leo. Karena biasanya kita kalau makan seafood kan di kota-kota pesisir ya. Ya, Ini di sensasi seafood di tengah gunung. karena kebetulan yang ownernya teman kita ya. Teman kita adalah Satrio, NB, Satrio, Apa sih NB-nya apa sih? Nur Bambang. Nur Bambang. Serius? Serius, bokap gue, nama bokap gue. Teman-teman, kita masih bersama Fisherman's Paradise, tempat kita tadi makan siang, mencicipi satu kulineri pertama kita di kota Bandung, dan kebetulan diarahkan untuk menuju ke sebuah wilayah bernama Laswi. Apa? Laswi. Yuk, terangin dulu. Laswi gimana yuk? Laswi.id ya. Jadi sebenarnya kolektif dari teman-teman juga tempat ini. Asalnya punya pemerintahan, di take over sama teman-teman. Terus akhirnya jadi space kreatif gitu. Oke. Udah berlangsung berapa tahun? Ini baru setahun. Baru setahun ya? Pas pandemi usai, saatnya kita menggeliat kembali, dan Laswi adalah salah satu pergerakan yang sedang dilakukan sama teman-teman. Ini tempat hangout ya. Tadi gue juga lihat ada kayak pameran buat apa? Menang almarhum Eben. Ya. Ada galeri juga di sono sekarang lagi Ada pameran coffee Eben. shop. Ada pameran foto ya Ben. Call my number, call my name. Gimana nih Om Le? Udah ke 347, salah satu bapak distro kita. Ini tokonya Uncle nih, 347. Gila sih, ini udah berapa puluh tahun nih ada begitu toko ini ya. Anjing masih, ya kurang lebih masih sama layoutnya cuman. Di hari yang sama kita berkunjung ke salah satu pionir industri fashion di kota Bandung. Ada 347 di sana, kita bertemu dengan Uncle Dandy atau Om Dandy. Yang akhirnya kita ngobrol-ngobrol dengan beliau sambil kita ngelihat fenomena yang terjadi di daerah Trunojoyo, salah satu daerah pionirnya industri distro modern di era 2000-an awal ya. Oke, vakansier ini Dandy. Dandy. Uncle 347. Dan awalnya gimana sih? Tahun 96 96. kita cuman sekolah seni, terus nggak mau kerja di kantor, terus apalagi yang kita bisa buat ya. Berarti lu tahu dong tempat-tempat kayak vendor-vendor atau
tempat-tempat di mana lo bisa produksi itu semua gitu. Iya. Kan sebenarnya gara-gara Bandung itu infrastrukturnya dari dulu tuh industri ada di sini kan. Makanya apa sih yang kita bisa lakukan kalau sebagai seorang desainer? Ya udah manfaatin industri yang ada, terus nggak jauh-jauh. Ya dekat kita ada tukang sablon, ada tukang sendal, ada tukang itu ya. Ada Pabrik konveksi. tekstil, Sebenarnya pabrik tekstil, Jadi kayak konveksi. sebenarnya waktu itu bagaimana caranya kita collab sama craftman yang ada Iya, gitu. iya. Sebenarnya gitu doang sih. Karena Bandung tuh kayak lu jalan-jalan, dia bisa bikin tas nih orang nih. Terus lu mikir, oh diginiin aja gini. Jadi kayak gitu. Dan sampai saat ini maksudnya karena gue emang salah satu yang bikin Iya. juga gitu. Jadi kayak gue tuh belum pernah ngunjungin apa Yang gede. pabriknya atau konveksinya atau tempat workshopnya karena cuman kontak-kontakan aja. Iya. Jadi dari zaman Good Night lah dari dulu sampai sekarang. Bahkan ya sekarang pun Vindas ya cuman by phone aja. Orangnya juga nggak pernah ketemu. Makanya nih besok kalau ada waktu gue pengen kesana sebenarnya. Iya. Kita menuju ke vendornya Vindas Store. Nah ini Kita sebenarnya ini yang dari dulu banget pengen gue lakuin sebenarnya kalau ke Bandung. Bertemu vendor. Iya, cuman gue nggak pernah ada waktu, terus nggak pernah ada temen yang mau nemenin gitu kan. Ini makanya pas lagi kebetulan tim vakansi jalan ke sini, gue bilang sama mereka kenapa kita nggak cobain datang ke vendornya Vindas gitu kan, yang lagi memproduksi merchandise-nya Vindas gitu. Akhirnya ketemulah gue sama si Mas Pandi ini. Ini gue kayak berhubungan sama dia mungkin udah gue nggak tahu sih udah bertahun-tahun lah istilahnya. Tapi gue nggak pernah ketemu orangnya. Di WhatsApp pun juga profil picture-nya gambar apa gitu. Jadi akhirnya gue ketemu orangnya dan Gambar neneknya. ini kita lagi ada di tempat vendor percetakan kaosnya Vindas Store. Semua merchandise Vindas Store digarap di sini. Big day ahead of us. Your seeds were Claxton. Mungkin ntar kita bisa lihat mereka lagi garap NGO. Di sini dari 2013. 2013. Tapi udah ada tempatnya dari 2008. 2008. Tapi kondisinya masih studio saat itu. Ya masih berantakan lah, masih kecil-kecil, garap-garap yang kecil-kecil teman-teman gitu kan dari artisan yang punya merchandise Pak, dikit-dikit dibantuin gitu. Kantornya sih gini banyak kerja di rumah. Kalau di sini buat apa? Buat nata-nata kerjaan nyating-nyating. aja. Iya nyating-nyating saya lebih sering di rumah Mas. Ini ruangan buat ngafdrek bikin film. Ada gambar, screen-nya kasih emosi, tempelin gambarnya terus dikasih cahaya. Cus. Nyalain Dulu mesin gua juga itu. sempat Oh, nggak belajar. nyala. Ini adalah sinar ultraviolet untuk menghasilkan emosi dari sebuah gambar di atas kain silk atau bilangnya silk screen ya. Jadi kalau nggak punya mesin ini, sebenarnya bisa pakai matahari beneran. Pakai matahari beneran. Namun ini adalah cara yang paling efektif saat ini untuk menyingkat waktu karena hanya membutuhkan beberapa menit saja untuk bisa mendapatkan hasil separasi dari kain screen printing ini. Kita langsung berangkat menuju ke sebuah wilayah yang sangat jauh bernama Gede Bage. Gede Bage ini adalah salah satu tempat yang gue memberikan notes dulu di awal tahun di akhir tahun 90-an, 98, 97, 98. Ada satu wilayah di daerah Pasar Barunya Bandung, namanya Cibadak, Bet. Nah di Cibadak ini tiba-tiba ada satu fenomena barang-barang import bekas yang akhirnya dijual itu kan harusnya sampah dari luar negeri gitu ya. Yang akhirnya dijual secara kolektif sama pedagang-pedagang di daerah Cibadak. Baju-baju, t-shirt band, jas-jas bermerek yang memang sudah Iya kalau di Jakarta usang. kayak di Pasar Senen. Ya Pasar Senen Poncol gitu. Poncol dulu. Jual barang-barang bekas, jaket, topi, semua mobil. Nenek-nenek dari luar negeri pada datang ke sana semua. Dipajang sama kulit-kulitnya. Gitu. Ini BH baru bekas deh. BH bekas, BH baru. Yang ngejual mungkin ya. BH yang ngejual dikumpulin dari dulu, dari lahir sampai sekarang. BH-nya yang jual. Dikumpulin dari lahir sampai sekarang. Ini sebanyak ini. Dan di sini adalah jaket semua. Barang-barang di sini sudah siap pakai karena sudah di laundry. Ini buktinya, lihat dasinya sudah di laundry. Jasnya juga sudah Mukanya retak. Murut muka.
Ada banyak parka-parka yang ingin jadi anak parka, coach. Ini tempatnya cocok. Ini window banyak parka. Dan uniknya di sini juga ada yang jual baju pengantin bekas. Jadi dia sudah menikah dan dia tidak senang dengan pernikahannya. Dia akan menjualnya di sini. Karena orang-orang dari berbagai kota datang ke sana untuk nyari, karena produknya bagus-bagus gitu, tesnya juga bagus, tes barang yang dipajang, sampai akhirnya pemerintah daerah Kota Bandung memindahkan area Cibadak Mall ini, Cimol, ke daerah Gede Bage di tahun 2000-an awal. Kan Air, mall apa? Mall doang, jadi air dari mall, jadi pembuangan air dari mall itu semua larinya ke Cimol itu. Satu lagi, zaman Good Night Electric sering banget ke Bandung di tahun 2006-2005 ya. 2005-2006 ya berarti. Ngapain? Ya kita sering banget ke Gede Bage untuk. Iya, kita pernah beli. Nggak beli apa-apa kita. Gue nggak inget. Yang sebelumnya kita juga berharap banget ya BT bisa makan di Bami SC. Lo inget Bami SC nggak sih, Bet? Spesial Di STT Telkom. STT Telkom. Bami SC ini bakmi yang paling enak di situ. Jadi kayak tadi kemarin sempat kepikiran sih kayak gimana kalau kita nge-review ulang ya bakmi tersebut? Iya, kita kayak napak tilas gitu. Melihat lokasinya yang pas lagi lo syuting bakso jatuh itu kan kayak lagi ada pembangunan ya, pengerjaan. Mungkin udah jadi sesuatu kali ya. Mungkin udah jadi MRT. Mending jadi sesuatu. Itu udah nggak ada semua, udah jadi bangunan-bangunan semua gede. Dan konon katanya bapak penjual mie telur enak itu di STT Telkom itu dipindahkan ke area yang udah nggak di situ lagi, Bet. Jadi kalau kita nyari ke situ udah nggak ada lagi bakso yang pangsitnya terkecil sedunia itu. kita sempat mau ngeluangin waktu untuk sana, cuman pas tadi kita Google kayaknya kan tuh kampus kan. Kampusnya tutup dan kebetulan hari Minggu ya, hari libur, dan sekarang masih pandemi juga, sekarang masih sekolah, masih school from home apa SWFFNHO. Karena kebetulan kita juga lagi main sama Fucking Shit, akhirnya kita ngajak tim soccer juga untuk menyaksikan langsung. Ini mungkin pertama kali buat mereka lihat Fucking Shit live karaoke di Tahu-Tahu Festival di panggung gede. Sebenarnya sih nggak ada yang spesial sih, itu cuma pure buat nyari duit doang. Oke. Sampai akhirnya berakhirlah perjalanan kita di Kota Bandung menuju Ko&Co di daerah di Pati Ukur. Ini adalah salah satu tempat baru banget, fresh. Mungkin baru berlangsung berapa tahun ya? Setahun persis masa pandemi. Teman-teman berinisiatif untuk berkolektif bersama di sebuah space yang Ada co-working space juga. ada kataannya, ada Union Well, ada Fondage, ada Rotype Riot, dan juga ada Roti Buaya di sana. Teman-teman meluncurlah ke sini, seru, tempatnya cozy untuk ngabisin sore. Saya mau nih cewek-ceweknya kece-kece. Kan kalau kita orang Jakarta nih ya, misalnya kayak untuk ke Bandung kan hal yang biasa lah ya, maksudnya kayak mudah gitu aksesnya. Ada kereta cepat nanti someday gitu, terus ada kereta, kita bisa lewat tol Cipularang. Tapi kalau untuk yang di luar, ya terutama Jawa Barat sama DKI itu gimana ya Om Leo? Misalnya kayak Orang-orang Semarang gitu. ya langkah-langkah yang harus mereka lakukan untuk, maksudnya para vakansier selain orang Jakarta. Satu, Singapura. Singapura naik pesawat. Ada sekarang Singapura Bandung. Dua, Malaysia dulu. Dari Malaysia ke Bandung. Tiga, naik air laut. Sebenarnya kayak kita kan kayak orang Jakarta kan kayak gampang lah, mau ke Bandung sih nggak perlu, ya tinggal bawa tas aja, cuma berangkat ke Bandung beres. Pulang pergi juga bisa. Kayak ngasih tau teman-teman ya pengen Iya, Bandung. buat vakansier yang di luar Pulau Jawa atau mungkin di luar Jawa Barat tuh gimana? Oke, vakansier. Tips and trick. Tips and triknya, ingatkan dulu ke diri kalian bahwa kalian benar-benar ingin ke Bandung, Bet. Percuma udah bawa tas, udah nyiapin uang, berangkatnya ke Jogja. Lah, ngapain? Kedua, kalau udah sampai kota Bandung, jangan langsung pulang lagi, Bet. Nginep dulu lah, jangan yang baru mendarat. Udah tuh muterin doang, gate 1, gate 2, masuk lagi, check-in lagi, berangkat lagi naik pesawat selanjutnya. Buang-buang waktu. Capek, Bet.
3 Leo. 3. Yang paling kalian ingat adalah kalian tahu persis bahwa ketika kalian ada di Bandung, kalian ada di Bandung. Dan yang tadi kita ceritakan dari awal sampai habis itu, lu bayangin nggak? Kita aja cuma sehari dapat cerita seperti itu. Masa lu langsung pulang? Masa lu nggak tahu apa-apa di sini? Gimana coba? Ih, gue sih nggak mau ya. Ih, nggak mau gitu. Kok nggak? Gak mau. Gue juga nggak mau kayak gitu. Rugi, buang-buang waktu.